Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Halo guys, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu struktur organisasi. Kita mulai dari pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan dari tugas atau sistem peloporan dan komunikasi yang menghubungkan pekerjaan individu dan kelompok. Struktur organisasi adalah sistem atau jaringan dari tugas, sistem peloporan dan komunikasi yang menghubungkan pekerjaan individu ke grup. Semua organisasi, sekecil apapun, memiliki semacam struktur, karena biasanya struktur dirancang sedemikian rupa, sehingga organisasi dirancang dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Baik, selanjutnya yaitu bentuk struktur organisasi. Di sini yang pertama bentuk organisasi garis atau komando. Bentuk organisasi ini pertama kali muncul di militer dan merupakan bentuk organisasi tertua. Bentuk ini diciptakan oleh Henry Royal. Dengan cara bentuk organisasi garis adalah bentuk organisasi yang paling sederhana. Selanjutnya, bentuk organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah salah satu jenis pembagian departemen. Semua mengacu pada aktivitas fungsional seperti pemasaran atau keuangan yang menjadi satu kesatuan. Baik, selanjutnya bentuk organisasi lini dan personel, di mana manajer merasa perlu untuk meminta bantuan dari orang lain yang berkualitas dan berpengalaman. Oleh karena itu, dibentuk kolektif penasehat, yaitu sekelompok orang yang ahli dalam bidang tertentu. Tugas personal adalah membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, bentuk organisasi dan instruksi operasional, di mana wewenang manajemen puncak dilimpahkan kepada kepala unit untuk mengambil keputusan di departemen kerja tertentu dan kemudian di masa depan. Selanjutnya, bentuk organisasi lini, staf, dan tugas. Organisasi tersebut di mana struktur organisasi dapat berupa gabungan atau bentuk organisasi dan staf. Jadi, bentuk struktur organisasi gabungan ini memiliki kelebihan dan kekurangan mengikuti kelebihan organisasi yang dibentuk sebuah penggabungan tersebut. Selanjutnya, bentuk organisasi kepanitiaan. Suatu organisasi yang setiap anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan kepuasan bersifat kolektif. Organisasi kepanitiaan mengutamakan kepemimpinan, artinya di dalam organisasi ini terdapat ketua kolektif. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja mengacu pada sejauh mana tugas-tugas dalam suatu organisasi dibagi menjadi tugas-tugas yang berbeda. Selanjutnya, departementalisasi adalah pengelompokan tugas dan tenaga ahli sebagai hasil pembagian kerja. Yang ketiga itu, hierarki adalah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkat tertinggi hingga terendah dalam suatu organisasi. Selanjutnya, koordinasi adalah proses menggabungkan kegiatan departemen yang berbeda untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya, durasi manajemen adalah jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seseorang manajer secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yang terakhir, kesatuan komando. Setiap organisasi memiliki jenjang dan jenjang jabatan yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi berbasis aktivitas. Struktur organisasi jenis ini menggabungkan semua orang yang terlibat dalam suatu aktivitas atau beberapa aktivitas terkait menjadi satu bagian. Misalnya, suatu organisasi bagi menurut fungsinya jika memiliki departemen produksi, pemasaran, dan penjualan yang terpisah. Selanjutnya itu struktur organisasi produk atau pasar. Struktur organisasi berbasis produk adalah struktur organisasi yang menyatukan dalam suatu unit kerjasama yang terkait dengan suatu jenis pelanggan tertentu dan terkait dengan produksi dan pemasaran suatu produk atau kelompok produk. Selanjutnya, struktur organisasi matriks.
Struktur organimatrix memiliki dua jenis struktur yang bekerja secara bersamaan. Departemen fungsional terus memiliki kontrol permainan atas penerapan standar profesional unit mereka, sementara tim proyek dibentuk sesuai kebutuhan untuk mengimplementasikan program tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.